Halo teman-teman, perkenalkan saya Novia Adinda Safitri dan today I will explain about simple present tense, mudah dan praktis untuk pemula. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Yang pertama yaitu what is present tense? Pengertian atau definisi dari simple present tense. Simple present tense is a verb tense used to express habit, general truths, or action that happen regularly or repeatedly. Jadi, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan rutin, habit or routine, fakta umum atau kebenaran universal, general truth or universal fact, dan untuk jadwal atau rencana yang pasti, schedule event. Jadi, simple present tense di sini digunakan untuk kegiatan atau kebiasaan yang rutin berulang-ulang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu rumus simple present tense untuk kalimat verbal. Di sini yang pertama yaitu rumus positifnya. Rumus positifnya subjek plus verb 1 s atau es untuk he, she, it plus objek atau komplement. Jadi rumusnya subjek plus verb 1 ada s atau es untuk he, she, it dan plus objek atau komplement. Selanjutnya yaitu rumus yang kedua, negatif. Rumusnya yaitu subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek atau komplement. Di sini ada penambahan not untuk rumus yang negatif. Selanjutnya yaitu rumus yang interrogatif, yaitu do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek atau komplement. Di sini interrogatif yaitu kalimat tanya, jadi diawali dengan do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek atau komplement. Selanjutnya yaitu penekanan pada penambahan s atau es untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it. Jadi ada tambahan s atau es untuk subjek orang ketiga tunggal. Begitu ya teman-teman. Jadi rumus ini digunakan untuk kalimat verbal. Selanjutnya yaitu contoh dari kalimat rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu contohnya di sini untuk yang positif I eat breakfast every morning atau she eats breakfast every morning. Selanjutnya yang negatif I do not eat breakfast every morning atau she does not eat breakfast every morning. Oke, selanjutnya kalimat tanya, do you eat breakfast every morning atau does she eat breakfast every morning? Jadi ini adalah contoh kalimat yang digunakan untuk setiap bentuk rumus yang kalimat verbal tadi. Selanjutnya yaitu rumus simple present tense kalimat nominal. Di sini rumusnya yaitu yang positif subject plus to be am is are plus complement. Yang negatif subject plus to be am is are plus not plus complement. Jadi untuk negatif tetap ditambahkan not. Jadi subject plus to be plus not plus complement. Selanjutnya yang interrogatif atau kalimat tanya diawali dengan to be terlebih dahulu. To be am is are plus subject plus complement plus tanda tanya. Jadi untuk yang interrogatif itu to be-nya di depan. Untuk kalimat tanya, penjelasan penggunaan am untuk I, is untuk he, she, it, dan are untuk you, we, they. Jadi di sini jika menggunakan am itu untuk I, itu pasangannya untuk I, dan untuk pasangannya is itu he, she, it, dan yang terakhir yaitu are itu untuk you, we, they. Selanjutnya yaitu contoh kalimat dari setiap bentuk rumus yang tadi. Yang pertama yang positif, I am a student
atau she is a teacher, atau they are happy. Jadi pasangannya itu I untuk am, she dengan is, atau they untuk are. Selanjutnya yang negatif, I am not a student. Di sini yang negatif tetap ada tambahan not. Selanjutnya atau she is not a teacher, atau they are not happy. Selanjutnya yang interrogatif atau kalimat tanya didulukan to be. Jadi I am late, atau is she tired, atau aren't they ready. Jadi untuk to be itu di depan untuk kalimat tanya atau interrogatif. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri waktu atau adverb of frequency. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa ciri-ciri waktu atau adverb of frequency, mulai dari always, selalu, sampai never, tidak pernah. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency. Contohnya itu I always go to school by bus. She sometimes watch TV in the evening. Selanjutnya, they never eat spicy food. Itu adalah contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency ini atau ciri-ciri waktu. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah latihan soal. Jadi di sini akan selanjutnya adalah latihan soal. Jadi langsung saja kita menuju ke latihan soal yang pertama, yaitu she bla 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 go to the library every week. Selanjutnya they bla 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 not or play football on Sunday. Selanjutnya bla 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 be you a new student. Selanjutnya he bla 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 usually or drink coffee in the morning. Jadi teman-teman silahkan untuk menulis dulu, taking note untuk mengerjakan soal ini. Untuk selanjutnya nanti di slide berikutnya akan saya bahas untuk contoh soal ini. Jadi teman-teman bisa taking note terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Oke teman-teman, kalau sudah mengerjakan, mari kita bahas contoh soal ini ya. Yang pertama tadi yaitu she bla 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 go to the library every week. Jadi jawabannya itu goes, karena subjek she orang ketiga tunggal, jadi ada tambahan es-nya di belakang. Jadi seperti itu ya. Dan yang nomor 2 yaitu they bla 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 not or play football on Sundays. Jawabannya di sini ada do not play karena bentuk negatif dengan they. Begitu ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 3 yaitu bla 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 be you a new student. Jawabannya are karena bentuk interrogatif dari to be untuk subjek you itu adalah are. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu he bla 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 usually or drink coffee in the morning. Jawabannya yaitu usually drinks pakai s, karena adverb of frequency diletakkan sebelum kata kerja utama dan kata kerja ditambahkan s karena subjek he. Seperti itu ya. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah kalian benar semua atau ada yang salah nih? Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi pada kali ini. Oke nih, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi hari ini, yaitu kesimpulan simple present tense mudah dan praktis untuk pemula. Jadi kesimpulannya yaitu simple present tense merupakan bentuk waktu dalam bahasa Inggris
yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, kebenaran umum, serta kejadian yang berlangsung secara rutin atau berulang. Jadi simple present tense ini digunakan ketika kalian itu melakukan kegiatan secara rutin atau berulang kali. Pola kalimat ini menggunakan bentuk dasar kata kerja verb 1 dan mengalami penambahan akhiran s atau es pada kata kerja jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal he, she, dan it. Penggunaan tenses ini penting dalam komunikasi sehari-hari untuk menyampaikan informasi yang bersifat tetap atau berulang. Jadi simple present tense ini ya teman-teman, kita gunakan ketika kita itu melakukan kegiatan yang secara rutin atau berulang-ulang. Jadi kita bisa menggunakan simple present tense ini untuk menyatakan kebiasaan atau sesuatu yang berulang. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata dari saya, Novia Dinda Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.